kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya, sehat ya semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan Ahmad Sarif untuk memimpin doa. Pada teman-teman sekalian yang mendengar saya di sini, marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ahmad Sarif. Untuk berikutnya, Getri, tolong dipimpin lagu wajib nasional kita hari ini, Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku telah proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila negara rakyat makmur ayo maju, maju, ayo maju, maju. maju. Oke, terima kasih Gary dan anak-anak Ibu. Hari ini ada yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Nah ya, ini Marlinda dengan Elvina ini dari tadi keluar masuk ya sepertinya. Iya, Bu. Oh ya, kenapa sinyalnya mungkin ya? Iya, Bu. Iya. Oke, tidak apa-apa. Kalau misalnya nanti kalian ada yang terpental keluar, langsung masuk lagi ya. Iya, Bu. Nah, ini Iya, Bu. langsung aja. Oke, Iya, Bu. sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Sudah, Bu. Itu duduknya dirapikan. Posisi duduknya supaya lebih tegak lagi. Buku-bukunya sudah disiapkan anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Kalau sudah, Ibu mau izin mempresentasikan materi hari ini ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi anak-anak Ibu, kita kembali ber-PPKM. Jadi situasi COVID ini semakin bertambah, maka pembelajaran kita kembali online ya. Ingat selalu dengan prokes 10M ini bisa terbaca? Halo? Anak-anak Ibu bisa terbaca? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, oke. Ada apa saja? Masker. Menggunakan masker. Menggunakan masker. Kemudian? Melakukan kebersihan tangan. Ya. Menjaga jarak. Kemudian? Jaga jarak. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Oke, ini ada 10 ya. 10 item protokol kesehatan ini tolong untuk selalu dilaksanakan. Oke, anak-anak Ibu. Oke, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk hari ini, coba masih ingat ini gambar apa? Masih, Bu. Gambar apa itu anak-anak Ibu? Tentang ketimpangan sosial.
Tentang ketimpangan sosial. Ini adalah materi yang disampaikan kapan? Pada pertemuan sebelumnya. Minggu kemarin kita sudah membahas ini. Gambar apa ini? Ketimpangan di mana? Coba, Ahmad Syarif. Ketimpangan pada bidang pendidikan, Bu. Bidang pendidikan. Di mana itu terjadinya? Antara Penyebabnya antara daerah di perkotaan dengan daerah di daerah pelosok. Oke. Bisa dijelaskan maksudnya? Perbedaan antara pendidikan di pelosok itu teknologinya masih kurang, fasilitasnya masih kurang, sedangkan teknologi di perkotaan itu sudah maju gitu, fasilitasnya sudah maju untuk pendidikan. Oke, jadi penyebab perbedaan pendidikan di situ apa? Jadi Letak dan kondisi geografis. oke, letak dan kondisi geografis. Yang satu letaknya di Pedalaman atau pelosok. pedalaman, yang satu letaknya Di perkotaan. di perkotaan. Oke, yang lain masih ingat? Yang lain masih ingat apa yang dijelaskan oleh Sarif? Masih, Bu. Ya, oke. Nah, itu adalah materi kita minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas materi lanjutannya, yaitu kalian hari ini akan mengklasifikasi bentuk-bentuk ketimpangan sosial, kemudian indikator yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, berarti dari indikator ini tujuan pembelajaran kalian pada hari ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan model pembelajaran discovery learning diharapkan peserta didik mampu mengklasifikasi bentuk ketimpangan sosial dan menganalisis bentuk ketimpangan sosial. Ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak Ibu? Akan membahas tentang Bentuk ketimpangan sosial. ya, bentuk ketimpangan sosial. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah membahas pengertian, kemudian faktor, hari ini kita akan membahas bentuk. Sebelum ke materi, ada yang mau ditanyakan? Anak-anak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk materi sebelumnya? Yang materi sebelumnya sudah jelas semua? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, sudah jelas semua. Oke, kalau sudah jelas semua, kita langsung ke materi hari ini ya, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Suara Ibu terdengar jelas kan di tempat kalian? Jelas, Bu. Jelas, Bu. jelas. Coba sekarang perhatikan. Nah, jadi bentuk ketimpangan sosial itu ada berbagai macam. Sebelum kalian ke diskusi kelompok seperti sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sekilas apa saja bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ya. Nah, jadi bentuk ketimpangan sosial itu ada bermacam-macam. Di sini Ibu hanya menyampaikan beberapa gambar saja. Nah, di sini Ibu punya dua gambar. Yang pertama gambar apa ini anak-anak Ibu? Gambar kondisi apa yang Gedung. di situ? Gambar apa itu? Ada? Gedung bertingkat dan pemukiman kumuh, Bu. Ya, gedung bertingkat dan pemukiman kumuh. Gambar itu menunjukkan ketimpangan enggak? Iya. Ya, Bu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya gambar berikutnya. Ini gambar apa di situ? Tahu kalian? Ini dari daerah mana? Dari daerah Belitung. Daerah Belitung. Gambar apa itu? Beripat.
beripat. Yang satunya dari Belitung juga. Bukan. Bu. Dan apa itu? Betul. K-pop. K-pop. Nah, penggemar K-pop pasti tahu. Sarif, penggemar K-pop, Sarif? Bukan. Bukan. Ada penggemar K-pop di sini? Ada, Bu. Ada, pasti tahu ya. Nah, jadi coba kalian lihat. Terjadi perbedaan tidak antara Ada, Bu. penggemar K-pop dengan penggemar beripat? Apa bedanya dari gambar ini? Perbedaan budaya. Perbedaan budaya, kenapa budayanya? Coba, kalau yang K-pop di sini kalian lihat. Perbedaan apa yang menonjol antara K-pop di sebelah kiri dengan beripat di sebelah kanan? Perbedaan apa yang menonjol? Coba. Kalau yang K-pop banyak yang menggandrungi. Nah, kalau K-pop banyak yang menggandrungi, banyak yang menonton. Nah, ini kan di sini penonton semua. Kalau beripat? Nggak ada tuh. Kalau beripat tidak ada, penontonnya hanya sedikit. Nah, di sini terlihat nih, kelihatan kan? Yang di belakang ini. Terlihat anak-anak Ibu? Lihat. Lihat, Bu. Itu adalah penonton beripat. Terlihat sekali kalau penonton beripat itu lebih sedikit dibandingkan penonton K-pop. K-pop. Nah, ini adalah beberapa bentuk ketimpangan sosial. Jadi, ketimpangan itu kan minggu kemarin sudah kita bahas, keadaan yang tidak seimbang, berat sebelah. Nah, dapat kita lihat tadi, kalian lihat di sini ada gedung tinggi, sedangkan di sebelahnya ada pemukiman kumuh. Nah, ini kan terjadi ketidakseimbangan, begitu pula dengan gambar yang kedua. Nah, ini adalah beberapa bentuk ketimpangan. Untuk lebih jelasnya, kalian akan mengerjakan tugas secara berkelompok ya, anak-anak Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kelompoknya langsung Ibu bagi saja. Pakai kelompok yang minggu kemarin atau mau ditukar? Tukar, Bu. Mau ditukar. Oke, kelompok 1 mau ditentukan Ibu apa ditentukan sendiri? Tentukan Ibu. Tentukan Ibu. Oke, kelompok 1 Ibu tentukan Helena, Gatri dengan Marlinda. Ya, itu kelompok 1. Kelompok Bu. 2 Ahmad Sarif, Elvina dengan Adelia. Kelompok 3 Triwulandari dengan Belia. Sudah pas pembagian kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah pas ya. Oke, kalau sudah pas, sekarang silahkan kalian buka LKPD yang sudah Ibu kirimkan ke grup kelas. Ada? Sudah diterima? Sudah, Bu. Sudah diterima. Ya, Bu. Kalau sudah diterima, nah sambil membuka LKPD, karena ini posisinya kan kalian berjauhan. Jadi silakan diskusinya melalui WhatsApp saja, ya. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video dengan sebuah artikel. Artikel itu nanti ada alamat websitenya. Ibu hanya menayangkan sekilas saja. Bisa kalian searching di Google. Nah, nanti silakan kalian berdiskusi dengan kawan melalui WhatsApp. Oke? Nah, jadi nanti silakan berbagi tugas. Siapa yang bagian mengetikkan jawaban, siapa yang bagian untuk mengedit dan segala macam. Oke? Paham ya? Nanti kalau sudah selesai LKPD-nya diisi, silakan dikirim kembali ke Ibu. Nanti yang mempresentasikan biar Ibu saja. Itu ya, anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kelompok jangan sampai lupa nama kelompok. Oke, sekarang kita saksikan dulu tayangan videonya. Terlihat dan anak Ibu? Belum mulai ya?
Salah satu gejala COVID yang banyak dialami pasien adalah hilang rasa atau anosmia, tidak bisa mengecap dan mencium aroma. Nah, ternyata gejala yang sama sedang dialami beberapa pejabat negeri ini. Hilang rasa juga, walau bukan indera fisik, tapi rasa untuk peduli, rasa untuk berempati, bahkan bersimpati. Contohnya, lurah yang malah menggelar pesta pernikahan putrinya pada hari pertama pelaksanaan PPKM darurat. Ada juga anggota dewan yang ngeyel menolak dikarantina, padahal baru datang dari luar negeri. Saya baru datang dari Kirgistan. Saya cemas juga semalam. Mau diinapkan di hotel. Dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan. Harusnya yang di karantina itu adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri. Contoh lain, ada anggota dewan lainnya meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus untuk pejabat negara. Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Pejabat negaranya harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergensi terus terlunta-lunta? Saya sendiri. Gak sungkan tuh dia meminta supaya pejabat diistimewakan. Ya, kita juga ngerti lah ya kalau kondisi orang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi jelata. Dalam kondisi normal, kita bisa kok memberi pengertian kenapa para pejabat itu dikawal patwal, nyalain sirine di jalan misalnya. Mereka kan sibuk ngurusin kita-kita yang rakyat ini kan. Ngertilah kita, selalu pengertian kok kita ini. Dalam kondisi gawat seperti ini, prioritas-prioritas bukan lagi dilandaskan oleh plat nomor mobil atau jabatan. Dalam kondisi darurat, prioritas dihitung pada kegentingan. Mana yang lebih gawat kondisinya, mana yang lebih rentan, mana yang lebih urgent menerima bantuan. Muncul lagi tiba-tiba anggota dewan yang tetap meminta keistimewaan. Saya tidak mau lagi misalnya mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU. Pak, Bu, mohon maaf nih. Kita juga nggak mau dengar ada yang teriak-teriak, please, saya butuh oksigen untuk bapak saya. Tolong, saya butuh kamar rumah sakit untuk ibu saya. Adik saya butuh plasma darah. Saya mohon ada ambulans yang mengantarkan jenazah kakak saya. Intinya bukan hanya pejabat, seluruh rakyat juga tidak ingin mendengar ICU penuh, UGD penuh, puskesmas penuh. Rakyat juga boleh dong maunya tiap sakit ada yang merawat. Oke. Terdengar tadi videonya? Terdengar, Bu. Jelas ya? Jelas. Oke, itu adalah video yang disampaikan oleh siapa? Suaranya sudah tidak asing. Mbak Najwa. Iya. Oke, itu ada di acara nasi ya biasanya. Nah, di video itu tadi dia menggambarkan beberapa kondisi kan? Ya. Oke. Nah, jadi kondisi yang diceritakan oleh Mbak Nana tadi, itu silakan kalian pilah-pilah yang mana yang sesuai dengan apa yang terdapat di LKPD. Oke? Nah, ini untuk berikutnya ini ada artikel. Terbaca, anak-anak Ibu? Terbaca. Oke, artikelnya ini hanya cuplikan saja. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa buka di alamat website yang ini. Terbaca ya? Baca. Oke, nah itu di LKPD juga sudah Ibu cantumkan artikel yang dimaksud. Nah, silahkan langsung saja kalian ke LKPD kalian masing-masing. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Terkait dengan tugas kelompoknya, ada yang mau ditanyakan? Helena, ada yang mau ditanyakan, Kak? Tidak, Bu. Oke, sudah jelas semua ya tugasnya?
Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, sekarang Ibu berikan waktu 15 menit cukup anak-anak Ibu? Cukup, Bu. 15 menit untuk diskusi kelompok cukup ya? Oke, kalau cukup silahkan kalian diskusi terlebih dahulu melalui WhatsApp, tapi tetap stay di room ini ya, jangan keluar dari room. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nanti kalau sambil diskusi ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Ibu. Nah, selamat mengerjakan. Ini videonya kenapa tertutup semua ya? Tolong dibuka itu kameranya. Cuman Ahmad Sarif sendiri yang terlihat. Nah, Catri yang lain mana nih? Adelia, Elvina. Nah, diskusinya kalau mau pakai room ini juga boleh. Misalnya mau tanya ke kawannya. Delia dengan Elvina masih stay. Bu. Nah, Makasih, Bu. ya silakan dilanjut diskusinya. Waktunya 12 menit lagi ya. Nama anggota kelompok jangan lupa ditulis ya. Nama anggota kelompok ditulis di bagian depan. Nanti kalau sudah selesai langsung dikirimkan ke Ibu. Dikirim via WA grup aja. Oke, Bu. Marlinda sudah keluar lagi sepertinya.
Tayangan videonya perlu Ibu putar ulang. Tidak, Bu. Tidak. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Sudah? Ini masih ada di sini orangnya. Adelia, Elvina, Gatri, Helena, Belia, Marlinda. Kemana ini Marlinda? Siapa yang satu kelompok dengan Marlinda? Helen, Bu. Gatri, Bu. Gatri masih ada enggak Marlindanya? Di WA. Masih, Bu. Coba tanya Kak, kenapa ini enggak bergabung di sini? Sinyal atau gimana? Katanya keluar masuk terus, Bu. Keluar masuk terus, Bu, katanya. Oh, gitu ya. Langsung ditentukan ya siapa yang akan mempresentasikan hasilnya. Iya, Bu. Ini Elvina, namanya Kak, nama anggota kelompoknya. Elvina ini sudah mengirimkan ke Ibu, tapi nama anggota kelompoknya belum ditulis. Elvina,
Oh, salah katanya. Ya, oke. Yang lain? Ayo, sudah hampir selesai waktunya, 5 menit lagi. Ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Setelah menjawab tadi di LKPD, baru dikirimkan ke Ibu. Kelompok 1, siapa kelompok 1 tadi? Helena ya? Iya, Bu. Kak, dikirimkan Kak. Kalau sudah selesai? Lagi menyimpan, Bu. Ya. Kelompok Ahmad Sarif, Baru nak dikirim, Bu. ya. Oke, kelompok Elvina. Sekelompokan Syarif, Bu. Oh, Elvina satu kelompok dengan Sarif. Iya, Bu. Siapa yang ketiga? Belia ya, dengan Tri. Iya, Bu. Oke, ini yang sudah mengirimkan ke grup. Baru Ahmad Syarif. Oke. Yang lainnya? Dua kelompok lagi. Helena dengan Tri. Videonya jangan ditutup ya, anak-anak Ibu. Wajahnya tidak terlihat. Adelia. Triulandari. Ayo segera dikirim. Coba kalau ada yang kesulitan itu minta bantu dengan kawannya dulu. Yang Helena itu tidak dapat disimpan karena apa, Kak? Helena. Tidak dapat disimpan, Bu. Error kayak ah. Coba minta tolong dengan Ahmad Sarif dulu. Dikirim ke Sarif jawabannya, terus minta tolong ganti nama. Dah, Sarif bisa dibantu, Sarif.
Bisa, Bu. Nah, kalau sudah bisa dikirim ke Ibu, biar kita bisa mulai diskusinya. Sudah, Sarip, sudah dibenarkan punya temannya? Sarip. Halo. Belum, Bu. Belum. Ayo, cepet loh. Yang Tri, gimana Tri? Belum, Bu. Agak cepat, Kak. Ya, Bu. Sudah? Kita mulai yang kelompok Ahmad Sarif terlebih dahulu kalau gitu. Yang Wulan masih lama, Lan? Halo, masih standby di sini anak-anak Ibu. Adelia? Masih, Bu. Nah, coba ini Masih, Bu. videonya ini tidak nampak karena sinyal atau coba Helena, Belia, Triwulandari, Adelia, Belia, mana Belia? Triwulandari udah bisa belum itu, Kak? Lah, Bu, lagi tinggal ngirim. Sudah dikirim. Syarif tadi yang kelompok Helena gimana? Syarif? Suara Ibu terdengar enggak? Terdengar, Bu. Oke, kalau terdengar kita langsung saja. Presentasi ya. Waktunya sudah lewat. Siapa yang mau presentasi dari kelompok 1? Kelompok 1 tadi kelompok siapa? Kelompok 1 tadi kelompok Helen, Bu. Helen.
Ya, siapa yang akan presentasi, Helen? Gatri, Bu. Gatri, oke. Ya, ini Ibu tayangkan. Kelihatan enggak anak-anak Ibu? LKPD-nya terlihat atau tidak? Terlihat, Bu. LKPD. Terlihat. Yang ini terlihat ya? Coba ya Ibu share ulang ya. Oke. Siapa tadi yang presentasi? Gatri, Bu. Gatri, silakan Gatri untuk membacakan jawabannya. Nanti setelah dibacakan jawaban, buka sesi tanya jawab ya. Satu sesi saja. Ya, silakan Gatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan tentang pertanyaan 1 dari tayangan video yang buatlah beberapa pertanyaan. Jawabannya, bagaimana kondisi yang terjadi pada gambar? Kedua, bagaimana kondisi yang terjadi pada artikel? Dua, sebutkan bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terdapat pada tayangan video dan artikel. Ketimpangan sosial yang terjadi pada tayangan video adalah ketimpangan ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Ketimpangan pembangunan kedua adalah ketimpangan sosial yang terjadi pada artikel adalah ketimpangan pemilik modal dan buruh, ketimpangan bangunan, ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Ketiga, jelaskan bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terdapat pada tayangan video dan artikel. Terjadinya ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Dan pada tayangan video dan artikel adalah ketika seseorang memiliki banyak uang, maka akan lebih diprioritaskan. Terjadinya ketimpangan pembangunan yang diutamakan khusus untuk bangunan-bangunan daerah perkotaan, sementara di daerah-daerah pelosok mengalami ketertinggalan. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya, Ahmad Syarif, silahkan. Bentuk ketimpangan kesempatan seperti apa yang terjadi? Ya, silakan Gatri. Kelompoknya menjawab. Mohon diulangi soalnya, Ahmad Syarif. Ketimpangan kesempatan seperti apa yang terjadi?
ketimpangan kesempatan. Tadi kan di videonya sama di artikel itu kan ada banyak cerita. Nah, salah satunya bentuk ketimpangan kesempatan. Nah, Ahmad Syarif itu bertanya, ketimpangan kesempatan seperti apa yang terlihat pada videonya atau artikelnya? Siapa yang satu kelompok dengan Gatri tadi? Helena ya? Bagaimana? Saya akan menjawab. Ketimpangan kesempatan adalah antara orang yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Contohnya yang terjadi di Papua. Bagaimana Ahmad Syarif? Jelas. Oke, sudah jelas. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ada anak-anak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Mohon dibuka itu mute suaranya. Lanjut ke kelompok 2. Atau ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Lanjut, oke. Sebelum kita lanjut, close dulu untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok siapa kelompok 2? Saya. Muhammad Syarif. Oke, kelompok 2 terlihat? Belum. Wah, ramai sekali ya di belakang. Tunggu Ibu share ulang ya. Oke, terlihat? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Lihat. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Siapa yang akan presentasi? Elvina, Bu. Elvina, ya silakan Elvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan tayangan video yang sudah ditonton bersama dan artikel yang sudah dibaca, kami mendapatkan pertanyaan dari sebagai berikut. Dari tayangan video dan artikel, buatlah beberapa pertanyaan. Bagaimana kondisi ketimpangan sosial yang terjadi pada gambar? Bagaimana kondisi ketimpangan sosial yang terjadi pada artikel? 2. Sebutkan bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terdapat pada tayangan video dan artikel. Ketimpangan sosial yang terjadi pada tayangan video adalah ketimpangan kesempatan, ketimpangan antara orang kaya dan miskin dalam hal daya upaya untuk dapat bertahan hidup,
ketimpangan pembangunan dalam hal perbedaan fasilitas. Ketimpangan sosial yang terjadi pada artikel adalah ketimpangan pemilik modal dan buruh, ketimpangan pembangunan, ketimpangan antara orang kaya dan miskin. 3. Jelaskan bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terdapat pada tayangan, video, dan artikel. Jawabannya, terjadi ketimpangan antara orang kaya dan miskin pada tayangan, video, dan artikel adalah di mana terdapat seorang memiliki banyak uang dan materi menjadi lebih diutamakan daripada orang yang memiliki materi yang sedikit dan tidak cukup untuk dapat lebih diutamakan. Terjadinya ketimpangan pembangunan karena pembangunan fasilitas lebih diutamakan untuk daerah-daerah padat penduduk atau perkotaan, sementara daerah-daerah pedesaan mengalami pembangunan yang tertinggal dalam hal fasilitas maupun infrastruktur. Oke, sudah kelompok 2? Sudah, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Yang mau bertanya, angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 2 atau sudah jelas semua? Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya Gatri tadi, ada yang mau bertanya, Gatri? Helena? Atau kelompok 3? Kelompok Belia? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok Belia? Triwulandari, sudah jelas anak-anak Ibu? Dibuka saja itu mute-nya, tidak usah di-unmute saja suaranya, tidak usah di-mute. Saya Bu mau bertanya, Ya, Gatri, silakan Gatri. apa penyebab terjadinya ketimpangan sosial? Apa penyebabnya? Terjadinya ketimpangan sosial. Ya, silakan kelompok Sarif. Dijawab pertanyaannya. Ketimpangan sosial yang terjadi dalam hal yang telah dibacakan sebelumnya dalam presentasi tersebut adalah lebih banyak karena adanya perbedaan letak geografis suatu tempat ataupun wilayah. Oke, bagaimana, Gatri? Sudah Bu. Sudah jelas? Jelas. Oke, ada lagi yang mau tanya? Yang lain apa sudah cukup untuk kelompok 2? Masih ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Apa sudah cukup? Saya, Bu. Oh ya, silakan Triwulandari. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial? Apa faktor mempengaruhi ketimpangan sosialnya? Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial itu seperti yang telah saya sebutkan di awal untuk Gatri tadi, itu perbedaan kondisi letak geografis suatu tempat, perbedaan kondisi demografis suatu wilayah, perbedaan kebijakan, dan lain-lain. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Masih ada? Apa sudah cukup untuk kelompok 2? Sudah ya? Sudah? Untuk kelompok 2 sudah selesai? Sudah, oke. Aplaus untuk kelompok 2.
Masih semangat belajarnya anak-anak Ibu? Sudah mulai tegang dari auranya, masih semangat? Masih, Bu. Semangat, semangat. Masih ya, masih ya, masih semangat. Oke, kita yel-yel dulu. Sebelum ke kelompok 3, kita yel-yel dulu. Apa yel-yel kita, Manda? Hebat. Hebat. Manda, Hebat. 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 Manda, Hebat. yes, Hebat. Yes. Hebat. Nah, semangat ya. Kita langsung ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ini Bu share dulu hasil jawaban dari kelompok 3. Siapa yang akan membacakannya? Kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang akan membacakan jawabannya? Triwulandari atau Belia? Saya, Bu. Oh, Belia, oke. Oh, tunggu, belum nampak ya? Belum muncul ya? Belum, Bu. Oke, sudah muncul? Sudah. Sudah, Bu. Ya, oke. Silakan dibaca. Silakan dipresentasikan kelompok 3. Belia, silakan. Diperkenalkan dulu Belia kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Lanjut, Kak. Tidak dapat digeser, Bu. Kecil. Oke, coba. Wulandari. Lah, Bu, lah dapat. Video dan artikel, buatlah beberapa pertanyaan. 1. Bagaimana kondisi yang terjadi pada gambar? 2. Bagaimana kondisi yang terjadi pada artikel? 2. Sebutkan bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terdapat pada tayangan video dan artikel. Ketimpangan sosial yang terjadi pada tayangan video adalah ketimpangan kesempatan, ketimpangan antara orang kaya dan miskin, dan ketimpangan pembangunan. Kedua, ketimpangan sosial yang terjadi pada artikel adalah ketimpangan pemilik modal dan buruh, ketimpangan pembangunan, ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Jelaskan bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terdapat pada tayangan video dan artikel. Terjadi ketimpangan antara orang kaya dan miskin pada tayangan video dan artikel adalah ketika seseorang memiliki banyak uang, maka akan lebih dipentingkan daripada orang yang tidak memiliki banyak uang. Kedua, terjadinya ketimpangan pembangunan karena pembangunan yang diutamakan khusus untuk daerah-daerah perkotaan, sementara daerah-daerah pedesaan mengalami ketinggalan. Oke, sudah? Sudah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan Gatri. Apa contoh bentuk ketimpangan kaya dan miskin? Bentuk ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Bentuk orang kaya dan miskin. Ya, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gatri. Jawabannya adalah orang yang banyak uang atau pejabat bisa dimudahkan tanpa antri, sedangkan rakyat biasa harus antri untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti terlihat di video. Bagaimana, Gatri? Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas. Masih ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Apa sudah cukup? Ada yang mau bertanya kembali? Sudah cukup, Bu. Yang lain? Yang dari kelompok lain? Cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup, berarti kelompok 3 sudah selesai ya presentasinya. Sudah, Bu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, oke, anak-anak Ibu berarti presentasinya sudah selesai ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang sudah dibahas pada hari ini ya. Oke, silakan Ahmad Syarif. Kesimpulannya adalah terdapat banyak sekali bentuk ketimpangan sosial. Seperti ketimpangan antara golongan kaya dan miskin, ketimpangan pemilik modal dan buruh, ketimpangan dalam hal pembangunan, ketimpangan kesempatan, dan ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Oke, coba. Itu tadi bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial. Ada berapa di situ, Syarif, bentuknya? Ada 5. Ada 5. Coba untuk memperjelas lagi, coba Syarif sebutkan satu contoh bentuk ketimpangan kesempatan berdasarkan diskusi yang tadi sudah kalian lakukan dari tayangan video, dari artikel. Coba ketimpangan kesempatan yang terjadi di situ ada apa contohnya? Ketimpangan kesempatan atau ketimpangan antara kaya dan miskin juga boleh. Buat dengan kalimat sendiri tidak apa-apa, Bang. Tidak perlu sama persis dengan yang ada di situ. Ketimpangan kesempatan yang terjadi dalam video ataupun artikel yang telah saya lihat dan saya baca tadi, yang terjadi itu seperti misalnya terdapat seseorang yang memiliki jabatan tinggi, kesempatan dia untuk mendapatkan fasilitas secara cepat daripada orang yang tidak memiliki jabatan tinggi lebih cepat dan mudah. Ya, oke. Benar sekali ya anak-anak Ibu ya. Nah, berarti itu kesimpulan kita hari ini. Ibu ulangi sekilas. Jadi berdasarkan tadi yang sudah kita bahas bersama dari tayangan video, dari artikel yang sudah kalian baca, kalian juga sudah melakukan diskusi, kita dapatkan kesimpulan bahwa bentuk ketimpangan sosial itu ada 5, seperti yang sudah disampaikan Syarif tadi. Ibu hanya mengulang saja. Yang pertama, ketimpangan antara apa di sini? Golongan kaya dan Miskin. yang kedua, ketimpangan antara Pemilik modal dan buruh. Yang ketiga, ketimpangan ketimpangan pembangunan. pembangunan. Yang keempat, ketimpangan. Kesempatan. Oke, yang kelima, ketimpangan antara budaya lokal dan budaya global. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait materi yang dibahas hari ini? Ada? Tidak. Tidak, oke. Kalau tidak ada, coba sekarang Ibu tanya, apa manfaat kita mempelajari bentuk-bentuk ketimpangan pada hari ini? Ada yang bisa bantu menyampaikan pendapatnya? Manfaat kita mempelajari bentuk-bentuk ketimpangan sosial pada hari ini. Kan ada 5 bentuknya. Nah, yang kita pelajari ini memberikan manfaat enggak untuk kita?
Apa saja manfaatnya? Sebutkan satu saja. Coba. Triwulandari, bantu Ibu. Sebutkan satu manfaatnya. Satu manfaat mempelajari bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Dengan mempelajari bentuk ketimpangan ini, maka Kita akan mendapatkan ilmu yang berguna. oke, selain itu manfaatnya apa lagi? Masih ada manfaat yang lain? Helena? Ahmad Sarif? Menjadi mengetahui macam-macam bentuk ketidakseimbangan yang masih terjadi di dunia ini. Ya, oke. Bolehkah kita menjadi bagian di antara bentuk ketimpangan ini? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau Boleh. boleh? Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Oke. Itu ya anak-anak Ibu ya. Jadi ini adalah bentuk ketimpangan yang terjadi di masyarakat kita. Dari kita pelajaran ini kalian jadi tahu. Boleh atau tidaknya? Ya tergantung kita masing-masing. Ketika kita berada di atas, ya lebih baik kita tidak melupakan orang-orang yang berada di posisi Rendah. rendah dari kita. Nah, kita memang akan berada di dalam bentuk-bentuk ini. Cuman jangan sampai karena kita berada di tempat di golongan yang berbeda, kita akan merendahkan orang lain. Nah, itu yang tidak bolehnya itu seperti itu ya, anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akan melakukan evaluasi. Ibu akan melakukan evaluasi yang mana soalnya hari ini Ibu buat di Google Form. Ibu kirimkan ke grup kelas kalian di WhatsApp. Sudah ada? Sudah Ibu kirimkan? Sudah masuk? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Oke, kalau sudah silakan langsung diisi ya. Anak-anak Ibu langsung diisi sekarang. Ibu beri waktu. Itu soalnya hanya ada 4 sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan langsung diisi. Jangan lupa diisi biodatanya, nama, kelas, email. Kalau sudah selesai langsung dikirimkan. Nah, sudah diisi? Videonya tetap dinyalakan ya, anak-anak Ibu. Tidak usah di close. Sudah diisi Google Form-nya? Sudah diisi? Sudah? Halo? Belum selesai, Bu. Belum selesai, Bu. Belum selesai, Bu. Sudah? Bu.
Sudah atau belum? Belum, Bu. Ini ada yang keluar nih, siapa nih? Sinyalnya hilang kayaknya. Sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ahmad Syarif sudah. Selanjutnya Sudah, Bu. Sudah, Gayatri. Bu. Ya, oke. Sudah ya semua ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, nanti akan Ibu cek nilainya, akan Ibu share di WhatsApp grup. Oke, jadi ini kita sudah bahas mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Minggu depan kita akan membahas mengenai akibat atau dampak ketimpangan sosial ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan dibaca bukunya, kemudian dicari lagi, dipersiapkan data-data yang berkaitan dengan materi tersebut ya. Oke, anak-anak Ibu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, sebelum Ibu tutup, jangan lupa selalu untuk menjaga prokes, protokol kesehatannya. Karena sekarang virusnya semakin banyak, yang menjadi korban pun semakin banyak. Semoga kita semua selalu terhindar dari virus COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya ya, anak-anak Ibu ya. Amin. Amin. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Untuk rasa syukur kita, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa. Silakan Ahmad Syarif untuk dipimpin kembali doanya. Baiklah, marilah teman-teman kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ahmad Syarif. Itu saja untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya anak-anak Ibu. Terima kasih sudah melaksanakan dengan baik. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.